Halo semuanya, apa kabar? Kalau kalian baru pindah ke Jerman atau ibaratnya lagi rencana mau ke sini, ada satu kata yang harus kalian hafal di luar kepala nih. Lebih penting daripada kata ich liebe dich. Itu adalah termin, teman-teman. Di Indonesia, kalau kita mau potong rambut misalnya, ya tinggal datang aja kan. Mau ke dokter karena tiba-tiba pusing, tinggal meluncur langsung ke puskesmas atau ke RS terdekat deh. Mau benerin pipa, air bocor, tinggal panggil tukang langganan, sorenya datang. Tapi di Jerman, vergiss es. Lupakan, di sini dadakan adalah musuh nomor satu. Mau urus KTP, termin. Mau ganti ban mobil, termin. Bahkan mau ketemu dosen atau sekedar mau bikin rekening bank, harus ada termin. Termin. Kenapa sih negara semaju Jerman birokrasinya kaku banget? Karena segalanya harus antri berbulan-bulan. Hari ini atau di video ini, kita bakal bedah tuntas budaya termin dan birokrasi Jerman yang bikin banyak orang asing, termasuk gue, kadang ibaratnya garuk-garuk kepala ya, garuk-garuk tembok. Yuk kita mulai. Capek nggak sih lihat loker yang syaratnya setinggi langit, harus serba bisa tapi gajinya ya gitu deh. Terus pernah nggak sih kepikiran buat berkarir di luar negeri, tapi masih bingung mulai dari mana? Selama ini banyak yang ngira kalau berkarir di luar negeri itu cuma buat yang punya privilege atau modal ratusan juta. Padahal ada jalur resmi dari pemerintah Jerman namanya Ausbildung. Ini alternatif buat lo yang pengen punya karir global tanpa modal ratusan juta. Di sini lo bakal belajar teori di sekolah, praktek langsung di industri Jerman, dan kerennya lagi, lo akan dapat uang saku bulanan. Setelah lulus dari program Ausbildung ini, nantinya lo bakal dapat sertifikat yang bisa digunain untuk melamar kerja dan gelar sebagai Fachkraft atau tenaga ahli yang diakui secara luas di Jerman maupun di negara Uni Eropa. Mulai dari bidang perhotelan, kesehatan, hingga teknologi, semuanya terbuka lebar. Syarat utamanya cuma satu, penguasaan bahasa Jerman yang matang. Nah, di Verba Jerman Edu nggak cuma ngajarin bahasa Jerman, lo juga bakal belajar di lingkungan yang nyaman bareng tutor berpengalaman. Yang paling penting, Verba sudah punya legalitas jelas dari Kemenkumham dan terjamin aman. Verba akan bimbing kamu dari nol sampai pendampingan persiapan Ausbildung. Yuk, tunggu apa lagi? Persiapkan masa depan globalmu mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Klik link di deskripsi buat konsultasi ya. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full-time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, Studium, Au Pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk bantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih vielen Dank untuk support kalian selama ini, karena tanpa kalian gue nggak mungkin bisa bikin video sekonsisten ini. Vielen Dank buat support kalian. Seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi, karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Dan gue juga mau disclaimer, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman ya di Indonesia atau di Jerman yang ingin apply Ausbildung ke Jerman atau pendidikan di Jerman. Data yang gue tampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Langsung aja yuk ke part pertama, apa itu termin dan kenapa begitu sakral. Pertama-tama buat yang belum tahu, termin itu artinya janji temu ya teman-teman, atau appointment. Kedengarannya sepele, tapi di Jerman termin itu sakral banget nih. Ini bukan sekedar janji ya ibaratnya ya nanti jam 2, tapi adalah kontrak sosial nih. Kenapa orang Jerman cinta banget sama termin? Ini pertanyaan besar nih. Karena Jerman itu kan bangsa yang sangat menghargai perencanaan ya, planung. Dan juga struktur bagi mereka, kalau sesuatu nggak ada di kalender, berarti sesuatu itu nggak ada.
dengan adanya termin, mereka bisa mengatur waktu secara presisi. Ibaratnya dokter tahu hari ini bakal dapat berapa pasien, contohnya 20 pasien, tukang cukur tahu dia bakal sibuk dari jam 9 sampai jam 5. Jadi efek positifnya apa? Kalau lo ibaratnya punya termin jam 10, biasanya jam 10.05 lo sudah dilayani. Efisien kan? Iya. Tapi buat kita yang biasa sat-set wet, alias serba cepat dan fleksibel, ini bisa jadi siksaan mental. Gini, bayangin aja. Gue pernah ibaratnya mau urus paspor di Bürgeramt, kantor kependudukan. Gue buka websitenya bulan Januari nih. Terminnya paling cepet adanya bulan Maret. Jadi selama 2 bulan itu gue cuma bisa ibaratnya berdoa biar paspor gue nggak hilang duluan, ibaratnya gitu. Di sini kesabaran kalian tuh benar-benar diuji selevel tingkat dewa, teman-teman. Ya, kalian harus sabar-sabar deh kalau di Jerman. Oke, sekarang gue masuk ke part kedua, itu sisi gelap birokrasi, Papierkram. Nah, teman dekatnya si termin itu adalah Papierkram alias tumpukan kertas. Jerman itu kan negara modern, tapi entah kenapa ya, mereka tuh punya hubungan asmara yang sangat kuat dengan kertas dan mesin fax. Fax, ibaratnya gitu. Kalau kalian tinggal di Jerman, kotak surat kalian atau briefkasten bakal selalu penuh atau bakal selalu ada. Bukan penuh sih, bukan penuh surat cinta, tapi surat dari pemerintah, surat dari asuransi, surat dari bank, surat dari pajak, semuanya pakai kertas gitu. Kenapa nggak pakai email aja sih? Iya nggak sih? Kita udah hidup di era AI, kenapa nggak pakai email gitu ya? Ya at least email lah. Nah, orang Jerman itu kan sangat ibaratnya peduli sama Datenschutz ya, perlindungan data. Karena menurut mereka email itu gampang dibajak, jadi surat fisik yang dikirim lewat pos itu dianggap paling aman dan punya kekuatan hukum yang sah. Jadi ibaratnya jangan kaget deh kalau lo habis dapat termin via telepon, besoknya dikirimin surat fisik cuma buat konfirmasi kalau lo punya termin, ibaratnya. Inception banget kan ya? Tiba-tiba dapat ini, birokrasi di atas birokrasi lah ibaratnya. Dampaknya ke kita harus punya folder khusus, ini juga penting. Gua kasih saran ke kalian yang ada di Indonesia yang mau pergi ke Jerman, itu folder khusus tuh penting. Gue punya satu folder itu khusus buat ibaratnya dokumen-dokumen penting. Jadi kalau misalnya ada apa segala macam masukin ke folder itu. Jadi kalian kalau butuh apa-apa ada satu folder yang kalian tahu, oh gue carinya di folder ini gitu. Dan di Jerman kalau lo ibaratnya nggak punya bukti fisik berupa kertas yang ada di stempelnya urusan lo bisa dianggap nggak pernah ada. No paper, no power. Anjay, no paper, no power. Anjay, itu kayak slogan gue deh. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Akut, tapi harus nunggu krisis dokter spesialis. Jadi ini bagian yang paling sering bikin ibaratnya gue juga sedikit emosi sih. Jadi termin ke dokter spesialis. Gue waktu itu sempat kayak sakit di bagian lower back. Terus pas gue tanya ke dokter, terminnya buset lama banget. 3 bulan atau bahkan berbulan-bulan. Which is kayak lumayan suffering sih. Kalau lo sakit flu biasa, ibaratnya dokter umum, house arts, itu biasanya jadi masih bisa terima lo di hari yang sama. Tapi kalau lo datang ibaratnya pagi-pagi banget sebagai pasien akut, tapi kalau lo butuh pada dokter spesialis, misalnya dokter mata, dokter kulit, atau dokter saraf, siap-siap aja deh. Sering banget kejadian kulit gatal hari ini, telepon dokter kulit, dapat terminnya buat 4 bulan lagi ibaratnya. Pas hari H termin, gatal-gatalnya udah sembuh. Malah mungkin udah ganti jadi penyakit lain ibaratnya gitu kan. Ini lumayan concerning ya. Kenapa bisa lama banget? Kurang tenaga kerja medis itu juga satu faktor. Banyak dokter yang pensiun, tapi nggak banyak anak muda yang mau gantiin mereka karena sekolahnya susah, birokrasinya ribet, dan sistem asuransi ada perbedaan antara asuransi publik dan swasta nih.
Kalau kalian nonton video gue sebelumnya, pasti kalian tahu penggunaan asuransi swasta biasanya dapat termin lebih cepat. Ini yang bikin ibaratnya banyak orang protes soal ketidakadilan sistem kesehatan di sini nih. Tip dari gue, kalau darurat banget tapi bukan level IGD, kalian bisa pakai aplikasi atau telepon ke nomor 116 atau 117. Itu nomor layanan medis darurat non-nyawa yang bisa bantu kalian cari dokter yang lagi jaga atau dapat termin lebih cepat lah ibaratnya gitu. Yang keempat, gue masuk ke culture shock dan cara menghadapinya nih. Buat kita orang Indonesia, budaya ini sering bikin culture shock kan. Kita kan terbiasa kekeluargaan ya. Gue kan temannya Pak RT, masa nggak bisa dibantu cepet, ibaratnya gitu kan. Terus gimana cara survive di sistem ini? Refresh website di pagi buta buat urusan pemerintah, biasanya mereka buka slot termin baru yang dibatalin orang di jam 7 atau jam 8 pagi. Jadi jam 7.01, kalian harus sudah standby di depan laptop sambil pencet F5 nih. Kayak lagi war tiket konser Coldplay atau Taylor Swift. Siapkan dokumen lengkap, jangan sampai ibaratnya udah nunggu 3 bulan, pas datang termin, lo kurang 1 dokumen kan, nggak lucu ya. Petugasnya juga nggak bakal bilang, oh ya udah besok bawa aja gitu, nggak cuy. Petugas Jerman tuh bakal strike langsung, ya udah lu tunggu 3 bulan lagi dah ibaratnya. Mereka bakal bilang silahkan buat termin baru lagi, dan itu artinya nunggu 3 bulan lagi. Gitu. Hargai waktu teman-teman, kalau dapat termin ibaratnya jam 10, kalian datang jam 9.50, ini udah gue tekankan berkali-kali, termin itu penting. Menghargai waktu orang lain itu penting. Jadi kalau lo telat 15 menit aja, termin lo tuh bakal hangus. Dan mereka nggak akan ngerasa bersalah buat nyuruh lo pulang. Yang kelima, apakah Jerman bakal berubah? Pertanyaannya, apakah Jerman bakal tetap jadi negeri antrean selamanya? Menurut gue sih ada harapan. Dan beneran ada harapan guys. Sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya promosi digitalisering beberapa urusan, ibaratnya kayak lapor alamat, Anmeldung di beberapa kota bisa dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantornya. Tapi ya gitu, transisinya lambat banget karena terbentur aturan privacy yang ketat yang tadi gue udah mention tadi. Sebenarnya di balik keribetan ini ada sisi positifnya teman-teman. Begitu lo masuk ke sistem hidup, lo jadi sangat teratur, jadi lo nggak perlu takut disalip antrean, nggak perlu takut ada orang dalam yang ngambil jatah lo, segalanya adil. Asalkan lo sabar menunggu prosedurnya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang baru mau ke Jerman, siapkan mental dan siapkan juga kalender yang gede nih di Wohnung lo. Belajarlah untuk mencintai termin, karena dia bakal jadi sahabat terdekat kalian selama tinggal di Jerman ini. So, gimana pengalaman kalian? Ada yang punya cerita horor nunggu termin? Kalau kalian yang ada di Jerman sampai berbulan-bulan, atau ada yang punya trik rahasia biar dapat termin cepat? Coba tulis dong di kolom komentar biar share juga ke teman-teman yang lain, biar mereka juga aman. Gitu. Jangan lupa like video ini kalau kalian ngerasa senasib sama gue, dan subscribe buat info-info unik lainnya seputar kehidupan di Jerman. Dan seperti biasa, kalau kalian masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian punya request tema tertentu seputar Jerman ya. Dan join membership gue untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman. So, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao!